Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, teman-teman operator jam waktu salat di 8 masjid wilayah Kecamatan Tondon Talasa. Jadi malam ini saya kembali memberikan satu pengalaman atau mungkin bisa dibilang satu ilmu untuk teman-teman sekalian, menjadikan ini salah satu masukan buat teman-teman operator sound system masjid, termasuk operator jam waktu salat. Nah, berhubung karena malam ini kita ada satu teman kita yang mengalami kendala dalam pembelian alat-alat elektronik masjid. Jadi izinkan saya memberikan video supaya teman-teman bisa mendapatkan tambahan wawasan atau pemahaman tentang elektronik masjid, yang berhubung hari ini ada salah satu masjid itu mengalami salah satu pembodohan. Kenapa saya bilang pembodohan? Ya, ini pembodohan ini. Nah, di depan saya ada tiga jenis alat. Pertama flash disk, yang kedua timer, yang ketiga colokan. Nah, sebentar saya jelaskan. Jadi begini, saya hari ini dari liburan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Usman yang sudah mengundang saya ke masjidnya, berkunjung, melihat-lihat suasana di masjidnya itu seperti apa, kondisi sound system di sana. Terima kasih Pak Usman, dan saya mohon izin Pak Usman, ini saya tidak bermaksud bahwa mengecilkan hatinya Pak Usman sebagai pengurus masjid, tidak. Saya dalam hal ini ingin menjadikan sebuah mudah-mudahan ini cukuplah Pak Usman yang mengalami hal-hal yang seperti yang dialami oleh Pak Usman. Mudah-mudahan teman-teman pengurus masjid lain atau mungkin operator sound system atau operator jam waktu salat, karena beda ya, beda operator sound system, beda operator jam waktu salat, beda. Nah, jadi kalau operator sound system dia khusus tangani sound system, tapi kadang bisa juga menangani operator jam waktu salat. Sedangkan operator jam waktu salat kadang tidak paham operator sound system, khusus menangani jam waktu salat. Nah itu. Nah baiklah, saya ingin memberikan pemahaman atau memberikan semacam edukasi supaya teman-teman tidak mengalami apa yang dialami oleh teman kita, salah satu pengurus masjid, termasuk operator jam waktu salat, operator sound system juga di Masjid Nurul Iman kah kalau tidak salah namanya, Nurul Iman, Nurul Amin, di Kampung Libureng. Nah, begini, di sana itu saya setelah datang ke sana, mohon izin Pak Usman ya, saya melihat di sana ternyata memang tidak cocok ini kalau kita tinggal diam ini. Saya harus memang memberikan terus edukasi kepada teman-teman di wilayah Tondon Talasa bahwa jangan lagi ada yang mau korban-korban seperti ini. Jangan lagi ada yang mau pembodohan-pembodohan seperti ini. Ini kalau saya hitung-hitung sudah ada beberapa itu kayaknya yang mengalami pembodohan. Kalau tidak apa-apa saya tidak usah sebutkan nama masjidnya ya. Pertama, saya hitung itu ada di bawah itu di wilayah Tondon Talasa itu. Saya diundang juga ke sana 2 kali, saya ke sana, diundang ke sana, saya 2 kali diundang, tapi tidak ada kesepakatan pengurusnya, dan saya bisa maklum. Tapi saya datang ke sana, tujuannya memang ingin melihat itu sound sistemnya bagus. Dan menurut laporan dari masyarakat setempat, memang mereka mengeluh, kecil suaranya. Jadi saya tinjaulah ke sana dan memberikan pemahaman tentang sound system, tapi mereka tidak mau menerima saran. Karena antara pengurus juga ada ketidakcocokan dengan beberapa tokonya. Mohon maaf namanya saya rahasiakan. Jadi singkat kata saya bertanya, tapi Pak, ngapa nakamane corona masih jita? Nah ini saya bahasakan ya. Mohon maaf kalau saya tidak sebut nama. Tapi ini real kenyataan, bukan contoh. Kenyataan ini. Pak Amir tahu ini pasti ini tuh. Tapi saya tidak sebut ya, saya tidak sebut nama masjidnya. Nah, kutanya ngapa nakamane berarti tak mali corong Pak? Nah, karena si tojen nanti sebenarnya Pak 10 juta do ini sare. 10 juta? Apa-apa 10 juta? Nah, karena jualan salong, BMB, nyatu kuci ampli, tapi nya aku banggar ngura nya cak di kamane salong na ngura na cak di ne corong na
Nah, jadi saya tanya, nah kita aku persoal kaki Pak Nyo masalah 10 juta, 5 juta tidak ada urusan Pak. Cuma yang saya pertanyakan, kenapa beli begitu modelnya corong tak di atas? Kenapa itu corong? Nah, coba kita bayangkan itu cergen 5 liter. Itu corongnya di sana Mas. Jika corong capok-capok sero bujung, itu kan yang 5 liter biasa dipakai timba sumur. Bayangkan, bukan soal 10 jutanya ini loh. Tapi persoalannya adalah, kenapa Anda belikan ini masjid, corong capok-capok seukuran timba sumur, alias cergen 5 liter. Kemudian kita belikan juga satu yang 35 mili, bukan 55, corong tangga. Corong tangga itu bisa disimpulkan seperti corona jana lakbu. Begitu 35 mili itu. Nah, cak di 10 35 mili, ukurannya 35 mili. Saya tidak persoalkan 10 juta, yang saya permasalahkan, yang saya pertanyakan, amahan kan ini tok belanja nih. Cantina kanopina luar biasa, kanopinya puluhan juta, tapi kenapa begitu suaranya? Corona bukan pasangannya, kenapa bunyinya? Tapi Anda tidak paham alur yang sebenarnya, bahwa itu nanti siksa kalau menuntut ke masyarakat karena cak di sarana masih jika tenilang wajar, karena Anda melakukan pembelanjaan tidak paham. Kenapa? Dia beli ampli set A 2120, kemudian beli corong sero, corong capo-capo ruang liser kah? Yang jelas cuma 3, ganjil memang, salah memang, ditambah dengan corong yang bervariasi, ada yang besar, ada yang tengah, ada yang kecil. Bukan namamu apa kan nih? Nah, itu kenapa? Karena dia tidak paham. Yang disuruh pergi belanja tahu, jadi tahu. Tapi salahnya, la ilaha illallah, amal kajian belanja, bukan jurusannya. Bukan jurusannya belanja, selama itu jadi. Dan yang membelanjakan itu bukan siapa-siapa, orang Tondon Tala saja juga. Mohon maaf saya tidak sebut nama. Mohon maaf saya tidak sebut nama, tapi Kuta aja bilang, nah, bukan kode pemahamannya itu orang suruh. Yang beli di dalam oke, BMB, speaker BMB, tapi yang di luar salah. Kemudian yang dibawa di amplinya lompoy, nah peratus cadi 120 watt ampli, kemudian dicorong tidak sampai 120 watt, 70 watt tidak sampai. Bayangkan lagi, artinya kesalahan pembeli itu namanya pembodohan yang tidak disengaja. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Padahal berapa saldonya? Luar biasa kalau mungkin cerita saldo. Waktu itu saya berkunjung 35 saldonya. Tidak ada masyarakat tidak tahu. Semua masyarakat tahu. 35 juta saldonya. Pembodohan. Karena apa? Ketidaktahuan. Begitulah. Satu. Yang kedua, ada juga di salah satu masjid, mereka itu melakukan pembelian jam waktu salat yang sifatnya juga bukan pada tempatnya. Seperti ini juga, saya anggap ini kesalahan pembelian. Nah, yang ketiga yang lebih parah ini masjidnya Pak Usman. Saya berani sebut nama karena saya lihat langsung. Ku bilang, pembodohan ini, tapi mau media apa? Nah, begini ceritanya. Pak Usman itu kasihan melakukan transaksi pembelian jam waktu salat. Harganya 2.500.000. Awalnya menurut keterangan Pak Usman ini, karena saya salut sama Pak Usman, dia selalu kasih mau lihat juga sound sistemnya bagus. Dan salut sama pelapon Pak Usman. Luar biasa, bersyukur dapat bantuan sekian puluh juta. Cantik pelapon tak. Luar biasa Pak. Nah, Pak Usman melakukan pembelian melalui nomor telepon, katanya 1.500.000. Ada tapi tidak otomatis Jadi Nabi bilang Pak Usman, kodong saya mau yang otomatis Pak, kurang lebih begitu percakapannya. Akhirnya sang penjual ini mengakui bilang iya, bla bla bla. Akhirnya apa? Curiga memang minasarna karena di sini anu naraki ini Pak. Kira-kira aku bukan kira-kira bilang anu naraki ini kayaknya. Karena waktu awalnya ku telepon tidak ada, yang ada cuma 1,5 juta tapi tidak otomatis Oke. Singkat cerita, barang sudah ada di depan mata. Sekalinya dipasang 2 bulan berikutnya error waktu asarnya. Error waktu asarnya baru 2 bulan. Nah, saya berkunjung, ku bilang, mana aplikasinya Pak? Nah, Pak Cini bingung tong ikut pos. Nggak ku tahu bagaimana nih. Jelas bingung Pak. Kenapa? Karena tidak ada tutorial nak kasihkan ini sepenjual sebenarnya betul dia menjual.
Cuma kesalahannya menjual, dia melakukan pembodohan. Di mana letak pembodohannya? Nah, kasih beli nih orang harga 2,5 juta. 2 bulan kemudian error. Menelpon kodong Pak Usman di Pasilolongan, bagaimana caranya ini? Tidak paham Pak Usman. Dijanji Tommy kodong Pak Usman bilang nanti kalau turun saya, tidak ada istilah begitu Pak. Pertanggungjawabkan alat Kak. Nah, saya mau bilang begini, untung baik itu bukan saya, ya saya dapat. Kalau saya dapat itu, oh selesai kok. Usut sampai tuntas. Nah, saya mau bicara kepada Pak Usman. Begini Pak Usman, tapi sebagai orang yang dipercaya di situ, sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh pengurus masjid, saya sarankan begini Pak Usman, itu baranta usut ki dulu. Maksudnya seperti apa? Urus ki itu di penjualnya. Tidak enak, tidak boleh kalau saya yang urus ki. Karena itu Anda yang melakukan transaksi. Kita mau dulu baku urus. Kenapa? Karena ini barang baru 2 bulan lebih, kurang lebih seperti itu. Karena bersamaan dengan plafonnya. Nah, urus gitu baranta, minta pertanggungjawabannya itu penjual barang. Bilang Pak, ante kaman nih Pak enak, karena otomatis. Nah, itu kita urus. Itu kita urus dulu, kita urus itu. Tekaman nih Pak, enaknya kukan aja otomatis, tenang buku naung mepacodok. Nah ini kodong Pak Usman, ini di sini banyak yang salah paham ini. Itu kodong Pak Usman, kalau mau mina kasih bunyi masjidnya, mai memang mirut napa codok kaman nih. Nah makanya ada alat 3 ini kusimpang, mirut napa codok kaman nih, nampak kulis, nampak salah, nah tajam minjo waktu otomatis nah. Itu jam otomatis memang itu jam. Otomatisnya di mana? Makanya saya bilang tadi, jangan kemarin malam ya video saya, jangan salah paham tentang otomatis. Otomatis apa dulu? Jangan sampai nih karena otomatis itu masyarakat yang dengar kaji itu tahu, tapi dia tidak lihat bagaimana prosesnya dipasang, bagaimana prosesnya, bagaimana cara kerjanya itu masyarakat tidak tahu itu. Yang dia tahu masyarakat asar kali-kali mati kali-kali itu jenata masyarakat. Nah karena mau otomatis betul. Pertanyaannya di mesinnya Pak Usman, di JWS-nya dia itu jambo JWS balok, maaf box hitam, makanya saya tidak sarankan kita pakai begitu. Nah permasalahannya di Pak Usman, punatena mau napa codok ini amplina, aliran ampli terserah apa nagandeng ini ampli mixer tena mana susah rana meri corong. Pertanyaannya begini, katanya otomatis. Betul jamnya itu otomatis, tapi otomatis apa dulu? Ternyata jamnya otomatis membunyikan waktu salat. Asar memang di waktu salat Kak, tapi permasalahannya tidak masuk di amplia. Iya pananta masa ri amplia puna mai pina pacodo Pak Ustaz Pak Usman Rianua, ri listrik Kak. Anggap mini corokan listrik na minne. Nyato min ri ceritana capak nane ini atomin dari ceritanya ini capanan Andri Tommy tak codo amplina mixerna dan lain sebagainya. Jadi ini pindah pak codo nampak arindra nih ampli yang asing. Yo begitu dia. Jadi otomatisnya otomatis apa sih paling otomatis masuk waktu salat itu ji bukan otomatis masuk di menara suaranya tidak. Mai pindah pak codo Pak Usman kaman nih kodong. Si dodongi Pak Usman. Apa yang alami Pak Usman, itulah yang alami sekarang Pak Dusumbuknya selama 10 hari ini. Nah, yang kedua, kita tinggalkan ini. Kita sudah paham itu. Yang kedua, Pak Usman beli jam 2,5 juta, mai tahu pacok dokaman nih. Ku bilang kalau saya Pak Usman tidak usah maki. Kenapa? Kita beli 2,5 juta itu jam, saya 80.000 beli plastik asar atau masih juga. Lebih baik kita beli plastik daripada kita beli 2,5 juta nampak lagi pacodok kaman nih. Kan rugi Ki. Kenapa saya bilang rugi? Ya rugilah. Kenapa? Pembodohan lah. Kenapa pembodohan? Ini karena beda otomatis nampak mai pakai pacodok nampak sugi sarana dari mesinnya dari corong. Kan bukan otomatis full namanya itu. Otomatis membunyikan waktu salat saja. Asar pun lohor, sare pun subi tapi teras suri mana raya. Itu jam bunyi tuh. Tapi stena suri mana raya, mai pina cok dan pasar ini mana raya, repot. Lebih baik tidak usah beli itu, beli plastik 85.000. Nah, aku pacok do kirim mixer Kak. Bunyi kan sama le baji ini maki pacok dan bunyi. Sama le baji ini maki pacok dan pasar lebih baik pakai plastik 80.000. Tidak usah buang-buang uang 2,5 juta. Kan seperti itu. Nah, inilah teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya, ngapa nih Pak Jep nasi matanya? Kenapa? Karena terlalu banyak mikodong informasi yang kuterima pembodohan di masjid. Pembodohan apa? Pembodohan barang-barang elektronik. Nah ini juga saya pernah temukan di salah satu masjid. Nah ini yang ketiga,
Saya tanya, dia bilang, jaring apa Pak? Nganu be, puna nganu Pak, nangatena si karo-karo, nah karena Pak desa baji kimiru anu nu coron nu, katena kusari sama aku me pidato puna rimasi nu, katena kuseni kana lai marangi ni Pak, marangi ni langere. Itu kata-katanya saya tangkap bilang, iya nasami. Kenapa? Karena itu kita melakukan pembelian alat bukan pada jalurnya, bukan pada tempatnya. Ku cek barangnya. Kiri yang apa kibali, anu tak kiri yang kipake, karena jena pakai Pak kiri yang ne, Allah nena pakai ganden tuh, nah karena iya. Ngapa Pak? Tiai pasangan na apa na bali ampli sekolah, bukan rakitan, ampli sekolah. Ku bilang salah Pak. Temen tuh pasangan na nena pandritonya kipa codo. Bukan tempatnya, ini ampli sekolah ini Pak, khusus untuk dipergunakan di sekolah-sekolah, di sekolah atau Pak Balu Pak Bale, cocok Ki. Ini salah Ki, tidak bisa memang bagus suara. Itu karena apa kasihan? Karena ketidaktahuan dengan bahan alat elektronik yang dia mau beli. Sekarang beli Ki koseng, salah bate tak mali. Mungkin masih bisa dibagaimanakan, dimaklumi. Oke, balik ki batu saleh, balik ki pasir saleh, tiai kasih penran di bali, mungkin masih bisa dipergunakan di tempat lain, ya kan? Tapi kalau elektronik, kalau saleh, semua rentetannya itu dibawa tenak muka. Kenapa? Ada yang tidak bisa dipakai, tidak bisa terkonfigurasi. Begitu Pak. Makanya selalu ki edukasi teman-teman, jangan lalu ki mau menggunakan prinsip-prinsip nak kena ya anu mo biring-biring ji ya anu mo bali minjo era kita mo jangan Pak. Ujung-ujungnya kita melihat harga yang rugi siapa? Kita tunjian rugi dananya masjid kah? Kita juga mungkin nanti tidak baik mina mata, kita mungkin juga bingung toma ki stres toma kena kami salah balik ngapa kami. Karena apa? Pertama kita tidak paham ilmunya elektronik, apa-apa pasangannya. Kedua, kita melakukan pembelanjaan karena mungkin kebetulan ada dana. Bisa saja seperti itu, akhirnya mal 5 tanpa konfirmasi, tenani kutak-kutak. Pak Usman saja tadi, seandainya Pak Usman kayak salah balik ini, kumor-moroi ki. Padahal saya baru kenal dengan Pak Usman ini loh. Tapi kulihat Pak Usman kasihan semangatnya tinggi, selalu motongin, lihat bagus salatnya. Terima kasih Pak Usman. Saya senang kalau ada pengurus masjid seperti itu. Cuma yang kusesalkan, bukan kusesalkan ya, seandainya salah balik. Saya kembali angkat ini ya. Nah, saya kembali angkat ini. Ini ada satu, sebentar saya jelaskan. Nah, Pak Usman itu kasihan karena motomin ali alatnya bagus, ada perubahan di masjidnya karena ini rumah lang ceritaan atau supaya lompo-lompo toing baju bagus memang alatnya Pak. Dia beli di pasar buah, aku karena ngapa nanya mirip pasar buah ya kayak di apel nu bali ya pakai tapi cocok untuk naba jibatena mali balah berlebihan. Tadi saya tidak sempat terlalu jelaskan begini sama Pak Usman kasihan karena saya memang ribia dan ada beberapa tadi yang saya pikir itu jamnya. Nah jadi Pak Usman beli itu 8 channel. Nah teman-teman sekalian memang bagus Pak, tapi saya tidak sarankan Ki, jangan Ki beli yang 8 channel, apalagi sifatnya terlalu canggih. Itu mixernya Pak Usman bisa dipakai di caya-caya. Bayangkan Ki, bisa dipakai di caya-caya itu 8 channel, baru sudah ada sistem edit A, edit B. Wah, hebat Ki, bisa dipakai diolah suaranya menjadi suara Alexis, seperti caya-cayanya Pak Desalanne. Begitu dia modelnya mixernya itu Pak Usman di liburan. Dia sudah punya edit A, edit B. Bisa ditiru suaranya Alexis. Tapi untuk apa Alexis di masjid? Tenan dipakai untuk Alexis ke di masjid untuk sarah kasih ke 1 kasih 2 cek sound kasih solo. Tidak dipakai itu di masjid. Yang dipakai di masjid itu efek ji. 1 2 2 3 3 4. Assalamualaikum, itu pun juga tidak bisa terlalu over tuh kalau ditanya langgar pun lepas sampai itu. Alhamdulillahirabbil alamin, memang kan kode. Cukup kalau pidato, tambah sedikit alunan saja. Nah, jadi Pak Usman ini kasihan 8 channel, bagus Ki Pak, bagus memang. Cuma, setelah ada AUX-nya. AUX-nya ada 3 tingkat, AUX 1, AUX 2, 3, efek 3 tingkat. Bayangkan Ki, pertanyaannya mampu nggak orang mengoperasikannya?
Itu pertanyaannya. Jadi jangan pakai juga ketiru-tiruan, kecini-cini. Kalau kita tidak paham, saya maklum Pak Usman kodong kata bentuk sehingga masalah begitu. Ini saja tidak nak tahu kodong tuh, termasuk teman-teman yang lain. Nah tadi setelah saya bintik Pak Usman sebenarnya ini masih banyak mau aku jelaskan di sini. Cuma ini alat tak belum aku telusuri karena apa? DPS tak tidak lengkap. Kenapa saya bilang perangkat tak tidak lengkap? Karena ada beberapa di sini mau dites dulu, tapi saya tidak jelas karena bilang kapan waktu nanti saya singgah. Umum modul yang saya ajarkan ki seperti ini, mic-nya mic 1 sama dengan teman-teman. Kemudian ku kasih Tommy kode mic A sama mic mimbar. Nah seperti itu. Alhamdulillah Pak Usman merasa puas. Weh baji nama pasarana. Weh biasa mengalami bla bla cak diminta ama min aku kok mi nah cak di dasarana. Itu karena apa? Dia tidak tahu fungsikan. Jadi untuk apa juga alat canggih kalau kita tidak paham, percuma. Kan seperti itu. Nah, maka dari itu saya tidak pernah rekomendasikan di Tondon Talasa pakai yang terlalu canggih. Kenapa? Untuk apa canggih? Nah, di masjid itu tidak butuh ki efek. Tidak butuh ki efek Alexis, tidak butuh ki. Cukup eho, efek reverb 1, reverb 2 itu lumayan mi. Hal 1, hal 2 lumayan mi. Istilahnya karena hebat mi. Apalagi kalau ada edit berdiri. Untuk recording itu gawe. Tapi karena ya Pak Usman motoin kodona lihat toh, saya maklum Pak Usman tidak apa-apa kita salah beli, tapi memang bagus Ji. Tapi usahakan kuasai itu mixer tak. Kalau kita kuasai itu mixer tak, umumnya ini mau saja mic 1 jalurnya, mic 2 ini master volumenya. Karena setiap merek itu biasa dia tidak menulis master, line A, LR. Dan beda mixer itu biasa beda itu anunya, tapi sama di fungsinya. Nah, seperti itu. Ini berapa menit ini? Saya maaf kalau lobet ya, karena kuat makan strum itu kalau saya pakai mic clip on. Nah, jadi saya anggap ya enggak apa-apa lah, karena tena kodona pahangi Pak Usman tuh, tapi bagus suaranya, alhamdulillah bagus. Kayak deko di sarana, nampanu kumoro-moro Pak Usman, bukan kumoro-moro apa artinya, bukan masih yang kipa. Nah, kita tadi membahas jam ya, sekarang saya kembali ke jam. Jadi itu mixer di Pak Usman itu bagus sekali. Salah satu mixer yang kekinian di Tondon Talasa, mixernya lagi Pak Usman. 8 channel asli. Asli dengan DB Pos itu, nah bilang orang setara 11-12 ki. Asli ada cek kecanggihannya, DB Pos juga ada. Tapi kalau dibilang level sama bagi Indomaret, Alfamaret. Begitu ceritanya dia. Nah, kita tinggalkan dulu mixer, saya kembali dulu ke ke Pak Usman. Jadi begini Pak Usman, sekarang itu jam kita telusuri apa pertanggungjawaban itu Pak Baluka, karena ini baru 2 bulan, makanya itu Pak aplikasi tadi kuliah tidak perlu saya pelajari. Kenapa? Ini alat tak masih baru. Kalau saya bongkar itu di atas jam tak, atau saya buka itu nanti akan undang-undang. Undang-undangnya apa? Undang-undang pelanggaran konsumen. Kenapa Anda bongkar Pak? Nah ini masih garansi, harusnya Anda hubungi saya, makanya saya tidak berani bongkar. Nah saya tidak berani bongkar, karena itu bisa saja nanti tuntut Pak Baluna tuh, harusnya Pak na telepon ini Pak Usman, bukan kita yang bongkar. Nah jadi solusinya yang pertama mau kutawarkan ke kita Pak Usman, usut itu baranta itu kembali, telepon itu orangnya, urus anukan ini Pak, normalkan kami itu kami yang ditahu itu kalau nakana tak otomatis toje ki ini Pak Mai Pak pacok dan pasu bisa raya baru kuliah bodinya kabelnya ngapa naranta sakaman tu mai kabel RCA ide ngapa baru tidak ada rangkaian lain di luar. Bagaimana dia mau menghidup matikan ampli? Nah harusnya ini kasihan nah jelaskan nih Pak Usman ini pengoperasiannya. Inilah kesalahannya Pak Usman, kalau belanja yang tidak melalui toko yang berlisensi. Karena apa? Anjo topa balu kodong jama tabli ji mengerang angin jama sengkari masih ji nan tawar kangin jo kamajinjo di mana mau minta pertanggungjawaban? Pasti nyoto tahun. Nah syukur-syukur kalau orangnya tidak lari-lari, tidak pindah tempat atau ada kegiatan lainnya. Coba Ben kalau kita belanja di toko, ada pertanggungjawaban nanti kalau ada papanya. Coba makin pikir siapa yang mau disesali, siapa yang mau dituntut kalau begitu. Pak Baluna syukur-syukur kalau tiap mi pusing, RJ nau mengan membajikian ki, mensettingan ki, tapi pun tetap mi pusing nale mi dotta. Matela lama ki kata sama ki me pacodo, subuh lohor asar maghrib me pacodo. Nah, jadi saya saranku pertama usut itu baranta Pak. Pun natena mau kulang usut kina serahkan ke saya bantu ki lewat telepon. Saya tidak usah kutak-kati baranta, tapi saya mau usut itu baranta siapa penjualnya.
Ramentoi kue dia apa perlindungan konsumen tak kita? Perlindungan tak sebagai produsen apa? Tuh, apa haknya konsumen Pak? Kalau mau dibawa karena hukum, nalek itu hukum. Kenapa nu tipu orang, kau bilang otomatis. Setelah dipacodot ya otomatis. Manual yang otomatis jam waktu salatnya. Untuk apa jam waktu salat otomatis pun ada pakai pacodot. Makanya saya bilang tadi lebih baik beli flash disk, codot di mixer. Selesai itu. Buang-buang uang 2,5 juta. Lebih baik pakai flash disk saja. Katakan aja kita pacodot. Kan begitu teman-teman. Nah, itu solusi pertama Pak Usman ya. Usut itu baranta. Kalau tidak mampu usut mau dibantu, serahkan ke saya. Kasih nomornya itu penjual. Saya mau hadapi. Iya, betul lah nggak? Saya hadapi itu Pak. Kalau perlu kita ketemu. Sistem apa nak pakai? Makanya saya tidak pernah sarankan kita teman-teman untuk memiliki jambox hitam. Karena begininya banyak kasus-kasus Pak. Syukur-syukur kalau kita belanja di toko yang berlisensi seperti apa di Makassar atau di Pangkep, toko apa kimali toko Indah, mereka pasti lolong dari toko Indah bisa. Tapi kalau yang tahu sengka-sengka kami nih jama tablik di mesengka tawarkan ke di Bali, biasa lu ada papanya di mana kita hubungi. Satu kali nah hapus nomornya selesai. Tapi kalau masuk toko, angkat toko sila lololan tidak mungkin Pak. Tuh, pasti ada pertanggungjawabannya toko. Iya Pak, mau maaf nanti saya usahakan begini. Banyak, tapi kalau face to face begini, siapa mau dituntut? Punah tene tahun nah. Yang rugi siapa? Kita sendirian rugi. Selain dari itu, saya sarankan belanja online yang terpercaya. Apakah Shopee, apakah TikTok, bisa. Nah, yang penting kita bisa mengetahui tingkat keamanannya itu pembelanjaan. Oh ya aman ji, oke silakan. Ini kalau begini pembodohan makin akan lain. Nah, itu solusi pertama. Usut gitu baranta. Kalau tidak mampu usut mau ku bantu, kasih ke nomornya. Saya bicara sama yang penjualnya. Ku nampak nama tohmu karena kita ketemu Pak. Di mana kita ketemu? Kumpulan itu kenapa? Pertanggungjawabkan ini baranta 2.500.000. Bagaimana dulu transaksi kita bilang otomatis toh. Saya dampingi ini, saya wakili ini Pak Usman. Aku Pak, ku tantang kepunan ake. Betul lah, kenapa? Saya tidak mau lagi lihat terlalu banyak orang dibodoh-bodohi dituntut talas terkait masalah alat elektronik. Iya banyak mikono yang kasih begitu bodoh-bodohi orang. Pak dongok-dongok kita wah. Mau lakukan pembelanjaan ditawarkan nabalik tuh mikono. Tahu apa kalau begini? Mentah-mentah mereka tinggal di gunung. Di pedalaman, lupa dongok-dongok minta, salah kok Pak. Itulah gunanya saya tidak mau lagi yang seperti itu. Makanya rajin nggak memberikan edukasi seperti ini kepada teman-teman, supaya besok di kemudian hari Anda tidak melakukan apa yang pernah dialami Pak Usman, termasuk Pak Ilyas. Mohon maaf ya. Iya, karena kesalahan pembelian. Kalau Pak Ilyas memang murni kesalahan pembelian, tapi kalau Pak Usman bukan murni kesalahan pembelian, pembodohan. Karena sifat cerita langsung. Sifat cerita langsung dong. Nampak nih janji. Tapi saya doakan Pak Usman, mudah-mudahan itu nanti alat tak bisa perbaiki kembali. Karena itu masih garansi. Makanya saya tidak berani kutak-katik Pak. Biar kami dulu urus itu barangnya yang punya. Kalau tidak mampu, saya lagi carikan ke solusinya seperti apa. Yang penting orangnya mau bertanggung jawab. Begini Pak aplikasinya. Aku telusuri. Tuh. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya lanjut yang ketiga tadi itu solusi yang pertama ya. Solusi yang kedua Pak Usman, tapi teman-teman juga bisa perhatikan. Kalau tidak ada jalan Pak, kalau tidak ada jalan, saya hanya bisa kasih ke solusi yang seperti ini. Ini mami kita solusinya. Artinya apa? Seperti ini. 2.500.000 harus dimempacodok. Lebih baik tidak usah beli yang begitu Pak. Lebih baik kita pakai sistem begini saja. Timer, colok mini flash disk. Cuk. Toh, pada saat masuk waktu salat bunyi, selesai tarim mati sendiri. Bisa. Tapi itu ya saya bilang tadi, ini kalau kita mau solusikan gitu Pak Usman, mau otomatiskan itu amplinya menyala terus, menyala pada saat sebelum masuk waktu bunyi salat dan mati pada saat selesai tarhim, itu bisa. Tapi menggunakan alat seperti ini, namanya timer. Nah, biayanya itu kita hitung saja 150 timer tambah colok-colokan tambah kabel itu tidak sampai 1 jutaan. Paling tinggi itu kapan 300.000, tinggi sekali nih. Bisa otomatis anota. Tapi ingat, jangan salah paham. Bukan otomatis waktu yang akurat.
Karena apa? Kalau saya mau buatkan gitu Pak Usman, saya harus buka dulu kitabku. Ada memang catatan khususku untuk mengakumulasi waktu salat yang tidak melenceng selama 1 tahun. Bukan waktunya, tapi apanya? Amplinya. Nah, anggap ini seperangkat sound system ya. Anggap ini ampli, anggap ini mixer. Nah, memang ini mixer di depanku. Anggap ini mixer, nah ini ampli, anggap ini receiver atau mic wireless toh. Anggap saja seperti itu. Nah, bisa saya on kaki ini secara otomatis dengan cara pakai alat ini. Tapi saya harus buka dulu kitabku. Ada memang catatanku khusus waktunya saya membuatkan otomatis itu masjidku di sini. Masih zaman otomatis timer ya, bukan otomatis, masih menggunakan timer. Kenapa? Karena seperti itu nih. Kendalanya mengantongi kondisi matomi pacoda. Jadi saya antisipasi pakai seperti ini. Nah, jadi caranya seperti apa? Saya harus buka dulu kitabku itu, ku cari ulang itu bagaimana settingannya ini supaya pada saat 5 waktu tidak ada tap potong pada saat orang menggunakan pada saat orang sembahyang. Pada saat orang ada kegiatan masih asik kita pidato kamane misalkan nggak mau tapa mata sing ampli ya. Ya, kenapa? Karena dia tidak BGPS, dia hanya berdasarkan timer. Nah, ini mami solusinya. Nah, tapi saya harus buka dulu kitabku karena dalam waktu 1 tahun akumulasi waktu salat itu kan berbeda-beda. Nah, ini juga harus disetting, timer harus disetting supaya pada saat innallazina tak langsung tidak muncul suaranya orang karena durasinya sudah sampai. Akhirnya tenan alek ba amin tawan mati ini perangkat sound system kah. Nah, maka dari itu ini harus kubuka dulu catatanku, saya tidak tahu di mana ku simpang. 1 tahun include tenan terpacat, tapi ingat boros listrik. Nah, kita harus ingat kenapa boros listrik. Jelas boros listrik karena misalkan jam 3 itu bunyi masjika jam 3 sampai tarahemang. Ini ampli, ini power, ini mixer harus on sebelum itu bunyi. Nah, jadi harus on. Ini dibuatkan otomatis. Tapi kalau salah otomatisnya, maka itu tadi aku bilang tapacak. Bukan tapacak, langsung mati ini alat kah. Karena akumulasinya di sini. Nah, ini mami solusinya Pak. Ini mami solusinya. Ya biayanya tidak sampai 1.300.000, tinggi sekali. 200 lebih gitu kayaknya kalau ini tidak naik ya. Karena colokan jadi balik dengan kabel-kabelan sama ini. Nah, setelah itu masih pakai di sini. Jam luhur sekian, tapi itu yang aku bilang tadi tidak menutup kemungkinan nanti ada dalam 1 bulan misalkan di Maret tena panalek bawa dalin tapapu mati yang pelalan tetere dulu otomatis napa itu yang mau dibuatkan di sini kitab kucarikan dulu catatanku bahasa aku kitab ya. Nah seperti itu solusinya Pak ya. Jadi apalagi yang bisa dijadikan kesimpulan, dijadikan sebagai pengalaman. Mudah-mudahan saja teman-teman yang lain tidak mengalami kendala-kendala yang seperti yang dialami Pak Usman. Apa itu? Kesalahan pembelian. Nah, maka dari itu saya selalu mengedukasi teman-teman, jangan keluar dari produsen. Produsen itu punya hak. Kita ini hanya konsumen. Jadilah konsumen yang baik. Ini selalu Kak saya bilang begitu. Kenapa? Karena ada beberapa teman memang ya seperti itu tadi aku bilang mau bagus suaranya baru ampli tak sebegitu ji. Susah itu kita mau paksakan suaranya bagus, oke mungkin bunyi, tapi permasalahannya sampai berapa lama ketahanannya. Syukur-syukur kalau ampli tak tidak normal, artinya dia tidak terlalu menghantam itu perangkat yang lain. Nah, jadi saya di sini niatnya tidak ada ingin menggurui teman-teman, saya ingin berbagi supaya kita semua kasihan tidak salah melakukan pembelian alat. Bisa salah beli seng, bisa salah beli pasir, tapi kalau salah beli alat elektronik seperti yang terjadi hari ini juga, saya sarankan jangan pernah ada mau pakai ampli rakitan. Jangan pernah pakai ampli rakitan untuk pelempar corong tua. Siapa gurunya? Saya siap hadapi. Siapa yang rakit, saya siap hadapi. Saya tidak jago ahli solder bukan, tapi saya mau buka apa rumusnya Pak kita pakai kalau mau melempar ke menara selain dari ampli tua, kita mau pakai ampli rakitan apa rumusnya Pak? Perlihatkan nggak cara kerjanya, bagaimana? Toh kalau mau dibilang hemat biaya, sekarang kita bukan pikirkan hemat biaya. Yang harus kita pikirkan bagaimana itu orang di masjid nyaman itu kodong pengurusnya. Kenapa nyaman? Tena nasi sampai pacodo.
Semua diusahakan mengikuti perkembangan teknologi, ikuti zaman. Jangan kita berpikir harga, jangan kita berpikir teknologi. Iya, karena kita mau tidak tahu. Beruntunglah kalau saya selalu memberikan edukasi seperti ini. Kedepannya ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Pastikan lagi, takut sambil bali ibela, tenan tu nasambar, puna kau senu bali na salah-salah masih mending kuliah ini par. Tapi kalau elektronik kita salah beli. Yang pusing siapa? Kita semua, termasuk teman-teman itu yang di pengurus masjid itu, utamanya itu yang pusing. Karena dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, itulah tujuannya saya itu supaya teman-teman sudah ada pemahaman seperti ini, otomatis ke depannya itu ya, namun itu disambaran balik. Kan ya tuh biasa pengurus mentang-mentang jadi doain pokoknya mali kok. Iya, mah kok anu tuh mali. Betul, itu aja mali, tapi permasalahannya salah balik. Yang begini Pak, pembodohan ini seperti di liburan, kasihan Kak lihat itu saya mulai Pak Usman. Kasihan Kak, alhamdulillah kalau dipikir itu alat tak bagus nih. Tapi itu kalau mixer bagus. Tapi kalau ampli, ini saja amplinya dia bukan rakitan lakukan dipakai gandeng apa nih anu ampli. Nah, karena anu Pak untuk anu di menar salah memang nih. Padahal ampli pateng itu cuma bukan merek bukan untuk kepentingan tuh, tapi karena yang Joko dunia sumbang, ya apa boleh buat pakai nih Pak ada. Kapuna tapu kejorate kan paling 90, paling 150 10 kah naruh licet nih. 89 kayaknya kah? Iya 89 dia 25 watt. Paling itu jinakan. Itu. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah paham ya kenapa itu Pak Jeb si mata. Karena saya tidak mau lihat kasihan teman-teman di Tondon Talsa jadi Pak BBBB. Buktinya sekarang jam waktu salat jam box itu Bang 2 bulan ini Pak. Mohon maaf kalau saya sebut nama. Bilango itu sudah tidak bisa Tona pakai. Sudah makanya beli Bilango jam bingkai. Malaka, mau maaf saya sebut Malaka itu kasihan tenatomona normal sudah lama juga ini. Yang lebih parah ini Pak Usman baru 2 bulan. Nah karena tahu tena nu nikmatin itu otomatis itu kata-katanya me pacodo lebih baik pakai flash disk tuh. Mau ke pacodo selesai. Nah jadi sekali lagi saya ulangi Pak Usman Tabe, silakan usut itu baranta. Suruh pertanggungjawabkan kita kira dongo kita apa. Yang begini semua ini tidak. Kalau bisa usir dari Tondon Talsa, takut lagi balu kipunar Joko Pak dongok masjid. Ini uang masjid ini loh, bukan uang pribadi, warna jamaah ya. Benar Joko naik Pak dongok tamu kau lagi mai. Itulah sebabnya saya edukasi seperti ini supaya nanti kita bisa sampaikan teman-teman yang lain. Nah, ini pada pul sambaran atau mali pakai kas elektronik pun untuk masjid betul. Bedakan untuk elektronik masjid untuk kepentingan masjid dengan cahaya-cahaya beda. Yang kisah ya. Nah beda kecuali di bagian dalam indoor cocok ji karena memang ada kesamaan di cahaya-cahaya di atau di elektron itu indoor, kalau di elektron itu monitor. Tapi kalau di masjid indoor outdoor. Nah seperti itu ya, kayaknya sudah cukup ya. Jadi Pak Usman Tabe tetap semangat usut kembali itu baranta urusut tak cici nih Pak. Buka kali gitu kan kede numpah mama anak yang ngurus sih Pak, si tantang anak yang itu tahu kupa mami karena Pak kalau mau cari uang silakan cari uang yang benar, tapi kalau begini cara tak cari uang Pak ini pembodohan namanya. Kasihan Nusia memang karena orang di sini di pegunungan kasihan tidak semua paham tentang elektronik. Apa menu tawarkan apa tenu Nusia pasangkan memang tenu jelaskan. Saya cek barangnya tidak ada juga boxnya dia, tidak ada artinya rangkaian lain, berarti ini harus pakai Pak Usman merangkai yang seperti ini. Ini kendalanya. Jadi untuk apa kita beli sinjam waktu salat otomatis kalau harus kita menggunakan seperti ini? Ini pola lama ini. Belum ada TikTok. Nah, ada memang begini. Saya pernah rangkai juga yang seperti ini. Makanya saya tahu. Ini mami alternatifnya. Kalau tidak mau bereskan itu alatnya Pak Usman, kalau mau kita bantu kirimkan nomornya. Nah, kita pasti pakai hele-hele. Tidak bisa kalau saya. Kenapa anu jelas-jelas sudah menyalahi itu aturan kalau menurut saya. Kenapa tidak ada perlindungan konsumen di situ? Pembodohan, bodoh kita wah. Pak dongo aja ki. Nah itu semua yang saya tidak mau lihat yang seperti itu di Tondon Talsa, karena saya kasihan teman-teman pengurus, kasihan. Olah saya kuliah segi bali maraya, kaja kini bali, nah ujung-ujungnya tenatonya nih puas, bahkan tidak mau dipakai. Bulan setelah itu, nah sisanya dojano pacodo. Begitu. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan langgar namanya
haknya produsen dengan konsumen. Iya, kita yang salah, mau ki bagus tapi tidak mau ki ikuti produsen. Siapa itu? Yang pembuat barang. Pembuat apa? Pembuat amplika, pembuat mixer kah? Itu yang kita ikuti. Kita ini sebagai konsumen, jadilah konsumen yang baik. Sesuai dengan standar produk perusahaan, itu yang kita ikuti. Jangan mengaco-ngaco, mengada-ngada, memang raki apa, mami apa ni pasi sampai, namanya nupisi sampai, kiri kanan bawa ke belakang. Kalau bukan kapasitasnya tidak bakalan bagus suara. Enak boleh baji, harus juga memang fungsinya, pasangannya. Kalau bukan pasangannya, pasti bagaimanapun caranya, ada nanti suatu saat dia ngeblank. Begitu Pak, begitu Bu. Ya, teman-teman, mohon maaf ini sekedar memberikan masukan, termasuk wawasan, bisa menambah pemahaman ta. Saya rasa cukup sekian. Tak do, dengar, tak do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.